Sobat Bongkar Abis. Nah, kenapa kita memanggil pemirsa ya Sobat Bongkar Abis? Ini podcast baru, ya kan? Bongkar Abis, kita akan membongkar kalau bisa sehabis-habisnya. Gitu. Hal-hal yang kita dengar kadang-kadang, soalnya gini, terutama kan yang di mass media ya, itu banyak setiap hari itu ada aja berita ya, dan kita nggak tahu. Ini hoax apa enggak gitu ya. Ada informasi, misinformasi, disinformasi. Nah, itu juga. Di ekonomi juga gitu kan ya. Banyak sekali. Ya. Nah, pada umumnya sekarang era ekonomi ya. Jadi podcast kita ini mungkin lebih akan menitik atau memfokuskan pada hal yang bersinggungan erat sama ekonomi ya. Jadi ya bukan podcast ekonomi, tapi lebih cenderung kita memperdalam masalah itu. Nah, tapi kita mulai ya, setiap kita mulai, kita akan membongkar hal-hal yang begitu udah viral ya, dibicarakan di mass media. Nah, ahlinya Mas Lukas. Gimana Mas Lukas? Ya, Apa sih hari ini? Ya, saya tertarik dengan satu video ya, video montase. Jadi menggabung dua video yang sebenarnya tidak saling berkaitan, tapi disatukan oleh oknum nggak jelas, kayaknya untuk memprovokasi, Mas. Jadi video itu menit pertama... Enggak, maksudnya Mas Lukas pun bilang bahwa itu belum tentu sepenuhnya dari Pak Hendro ya. Iya, paket menggabung gitu ya. antara narasi provokasi dengan amatan mantan intelijen atau mantan Kabakin Pak Hendro Priyono. Seolah-olah itu jadi satu video yang Tapi viral. ini pertanyaan jahil ya. Bisa juga kan itu juga salah satu paket ya. Mas Hendro ya kan, ya namanya juga kepala Intel mantan ya kan. Jadi bisa aja kan, oh itu bukan dia, padahal itu satu paketnya. Itu kalau kita analisa secara terbuka. Tapi kemungkinan bahwa itu tempelan ada ya. Ya, jelas itu tempelan karena dua hal yang berbeda. Jadi yang menarik itu di situ menit pertama ada narasi orang kumpul atau unjuk rasa dinarasikan sebagai acara deklarasi nasional perlawanan mengganyang Cina-Cina. Oh, wow. Tendensius Seolah-olah sekali itu, ya. Itu narasi yang dimasukkan aja, tapi itu nggak bener. Enggak, itu gini, orang kumpul aja. Enggak gini. Anton ya kita sering ya ikut ya. Iya. Enggak ada itu ya. Nggak Ya, ada apa, suara-suara yang begitu. dengan tema semacam itu enggak ada ya. Nggak ada suara-suara gitu. Jadi nggak ada. seolah-olah itu jadi dramatik, jadi Iya. provokatif karena setelah 1 menit itu kemudian muncul amatan mantan Kabakin Hendro Priyono. Justru kita menentang itu ya. Iya, Jadi, nah sekarang terusin gimana? yang agak dramatik adalah memang itu pernyataan Hendro Priyono itu saya sudah melihat beberapa kali, itu sudah beberapa bulan lalu, yang mencoba mengamati bahwa mengajak patriot Indonesia istilahnya Pak Hendro, bahwa ini ada sentimen sara yang terkait dengan proyek strategis nasional PIK 2. Ya, jadi video itu mencoba mengarahkan gerakan yang mencoba suara-suara kritis terhadap PSN PIK 2 itu sebagai upaya mengadu domba, sentimen anti-Cina. Pak Hendro kan juga dulu Iya, pernah itu juga, bukan masalah anti-Cina, tapi lebih masalah hal-hal yang bahwa ini adalah proyek yang sangat... Iya, lebih dramatik lagi dikaitkan ini nanti jadi pintu masuk Amerika untuk menginvasi, mencampuri politik Indonesia, menjadikan Indonesia seperti negara Arab yang diporak-porandakan, persatuannya kocar-kacir gitu. Ini agak kejauhan menurut saya. Kita harus bongkar habis. Kasih komentar dulu ekonomi kita nih. Kita luruskan. Jadi kalau kita lihat bahwa narasi Hendro Priyono kan mengatakan bahwa itu ada potensi sara. Lalu kemudian ini mengambil momentum itu untuk mengatakan ada ganyang-ganyang Cina segala. Yang dimana kalau kita lihat, kita suara-suarakan, nggak ada. Kita kan bicara hanya kebijakan kan gitu kan. Kebijakannya yang kita mau koreksi, siapapun itu kan gitu. Ini kita komentari mengenai pembelaan Hendro Priyono. Saya sebutnya pembelaan ya. Agar kita... Ini ya, menarik nih. Istilah pembelaan, saya setuju itu. Nah, pembelaan dari Hendro Priyono mengenai, kalau nggak salah dia mengatakan, yang salah ini kan pemerintah. Iya. Janganlah bahwa itu pengusaha. Aguan nggak sebut itu kan. Yang narasinya kan pakai nama Aguan ya. Membela Aguan. Tapi kalau di Hendro Priyono nggak ada kata-kata itu. Ya. Jadi kalau kita lihat bahwa misalnya tadi contohkan apa? Afrika. Negara-negara Timur Tengah, Timur Tengah. Syria. Iya, Syria dan sebagainya.
ini sebetulnya harus kita waspadai. Masalah di Timur Tengah itu adalah masalah kejahatan terhadap rakyat. Artinya kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat, rakyat yang berontak. Jadi ada nggak bahwa di situ tidak rakyat yang tertindas? Saya nggak melihat bahwa itu ada gitu. Jadi memang kebijakan-kebijakan negara yang bergejolak itu, rakyatnya itu adalah tertindas. Ya itu mayoritas rakyat. Kalau yang terjadi di Syria dan Timur Tengah itu memang tuntutan demokratisasi. Nah, seolah-olah itu ditunggangi Amerika. Lalu kemudian kita menyalahkan selalu asing. Nah, kembali kalau kita kepada Indonesia, kita harus koreksi. Benar nggak kebijakan kita itu sudah pro rakyat? Kan gitu. Ya, padahal kita kan bicara kebijakan. Ya. Kebijakan. Nah, tapi yang menarik gini, karena kalau nggak salah, kita sempat telepon tadi pagi ya. Ini menarik juga nih Mas Hendro nih ya. Analisanya kali ini kok saya sayangkan ya. Kurang dalam. Artinya apa udah lama nggak jadi bergaul dengan dunia intelijen secara day to day ya. Karena gini, Amerika loh. Iya. Yang menurut saya agak menggelikan dari amatan Pak Hendro Priyono itu adalah mengaitkan Donald Trump. Seolah-olah Amerika itu menjadi pintu masuk kalau keresahan terhadap PIK 2 itu semakin meningkat. Nanti Amerika akan masuk dari sana dan membuat Indonesia kocar-kacir. Sementara kita tahu di Amerika sendiri sedang kocar-kacir sekarang karena Donald Trump sedang mengkampanyekan Make America Great Again. Dia nggak peduli negara di luar. Dia hanya peduli bagaimana Amerika ekonomi makmur. Perang tarif dan lain-lain. Jadi agak di otak-atik gatuk yang tidak gatuk itu. Iya, terutama gini ya. Duitnya dari mana sih? USAID disikat ya, dibubarkan. Biaya pendidikan dipotong 50%. Lalu ada kita percaya, awas ya Amerika. Loh, kita lebih penting sekarang awasnya para koruptor. Nah, itu jauh lebih. Kenapa sih Mas Hendro tidak kampanye awas para koruptor? Jangan kemudian karena Mas Hendro berbuat sedemikian rupa cara menyampaikannya digunakanlah seolah-olah ya bahwa gerakan kita yang masalah PP2 itu seolah-olah kita rasialis, anti Cina. Loh, kita tuh sudah jelas dari awal anti kebijakan, ya. Betul nggak ya? Iya, jadi ini jangan sampai kita rakyat memprotes sesuatu kebijakan yang tidak membela rakyat, lalu di framing sebagai campur tangan asing atau sebagai isu rasialis gitu kan ya. Nah ini memojokkan tapi gini, rakyat gitu. Yang lebih ngeri lagi gini ya, bahwa kemudian dikait-kaitkan dengan aguan. Narasinya loh ya. Ingin membela aguan kayaknya. Mas Hendro nggak bilang gitu ya. Tapi kan membuka peluang. Implicit. Ya, implicitly. Ya, yang di pertamanya dia ada ya, dia pakai ya. Nah, jadi ginilah. Kita kan paling enggak kita orang lapangan nih Mas Hendro ya. Kita sama-sama lah kita tahu ya. Ya, maksudnya kita cobalah berikan pendidikan pada rakyat secara benar ya. Bahwasanya pertanyaan saya sederhana aja. PIK 2 ini solusi atau masalah? Kalau saya melihat PIK 2 ini sebenarnya kalau dalam ilmu kesehatan medis, gejala Mas. Gejala ada yang sakit dalam tubuh bangsa Indonesia. Dan ada simptomnya terbaca. Simptomnya PIK 2 ya. Itu kayak kita itu sedang menderita kanker dan gejala simptomnya itu muncul di PIK 2. Bagaimana kebijakan dipermainkan hanya untuk di era Jokowi itu kan produk Jokowi itu legacy. Nah, yang menarik adalah PIK 2 itu sebagai simptom gejala ada sakit parah dari kebijakan di Indonesia ini. Tetapi sebenarnya memang secara ekonomi makro, Bang, boleh saya tanya, Bang, Mas? Enggak, tapi sebelum itu dulu, sebelum ke sana ya, gini Mas Antoni. Sebetulnya kan saya ingin ya mengajak Mas Hendro juga ya. Kan Mas Hendro juga kritik bahwa mereka yang mengutuk PIK seolah-olah gitu kan. Kita boleh juga dong kritik Mas Hendro juga ya. Yang benar juga dong Mas ya. Apakah punya ketajaman naluri intelijen bahwa ada keresahan di grassroots? Ya, bahwa sebetulnya keresahan itu bukan ditimbulkan ya oleh omongan-omongan tentang China, tapi perilaku pengembang di sana terhadap penduduk yang tidak adil.
kita bicara ketidakadilan awalnya ya. Ya. Lalu kemudian digeret-geret memang ada kelompok tertentu yang mungkin ya mau memancing di air keruh. Tapi kita kaum nasionalis yang demokratis ini nggak terpengaruh lah sama itu. Jadi jangan dong Mas digebyahuyah kalau bahasa Inggrisnya disamaratakan. Apalagi kalau kita lihat bahwa tadi simptom, tapi simptom ini sebenarnya sudah banyak. Sebelum itu, jauh sebelum itu adalah sudah ada di Rempang. Jadi ini Wadas. Terus ada juga kalau kita lihat yang reklamasi ini itu juga di Surabaya, Makassar dan sebagainya. Enggak gini juga ya. Rakyat juga ya. Kemarahan kepada ras itu bisa aja dipicu bukan oleh apa-apa. Tampilan di media. Di waktu sama masalah IKN itu. Wah, tuh para konglomerat itu begitu seolah-olah mereka yang membangun itu semua. Dan semuanya maaf ya, yang kebetulan memang semuanya matanya sipit. Nah ini kan harusnya kan kalau kita bicara, Mas Hendro kan seorang intelijen ya, harusnya bahas juga dong. Harusnya peka juga. Peka juga dong bahwa itu juga menjadi sumber. Ya, kenapa cuman itu yang saya maksudkan. Sekarang kebijakan ini adalah kebijakan yang adil atau tidak terhadap seluruh rakyat. Apakah hanya privilege kepada orang-orang tertentu gitu. Nah, ini yang harus kita koreksi. Ya udahlah kita bicara Mas Hendro tuh gini. Capek lah gitu ya. Itu terlalu yang kita banyak rakyat yang sudah sadar kok. Kita sudah ingatkan yang nggak mempan lah yang gitu-gituan tuh ya. Bahwa kita tetap akan menuntut bahwa PIK ya pertanggungjawaban. Belum nanti IKN, ya. Mangkrak itu gimana? Karena itu pertanggungjawabannya. Nah, gimana Mas? Dan beberapa ini Mas, airport dibangun. Masa kalau kita nanti gini, bilang nanti rasialis lagi, ya janganlah Mas ya. Belain kita lah sekali. Bela rakyat lah. Bela rakyat. Ah, gimana tadi mau apa? Nah, itu soal ekonomi ini. Soal Hendro kita akhiri, itu masyarakat harus bisa melihat cause and effect. Sebab dan akibat. Tidak hanya akibat masyarakat resah itu kan hanya akibat. Sebabnya apa? Nah itu tolong Bang Antoni nanti dikupas. Ekonomi kan memang sulit beberapa tahun terakhir ini. Ada antri minyak, antri apa yang terakhir itu gas melon dan antri-antri lain menjelang Lebaran, PHK di mana-mana. Masyarakat kesulitan ini. Gimana situasi ekonomi saat ini? Ini yang tadi saya bilang bahwa ini akar masalahnya kan dengan kebijakan yang tidak diberlakukan untuk kepentingan rakyat semua. Jadi kalau kita lihat hal-hal seperti antri melon segala ini kan kebijakan yang satu hari dikeluarkan, konyol kan? Satu hari dikeluarkan lalu membuat antrian. Lalu mengenai minyak goreng, minyak goreng kebijakannya yaitu menyebabkan juga bahwa itu ekspor tidak boleh dan mereka itu bekerja sama ya dengan oknum-oknum di kementerian. Mereka dikasihkan izin untuk ekspor yang seharusnya kita karena harga lagi tinggi mereka memberikan izin. Jadi di lokal ini langka barangnya. Nah, hal-hal seperti ini terjadi semua. Jadi kita lihat di dalam 10 tahun ini memang kebijakan ini adalah kebijakan koruptif. Iya. Ya, kebijakan koruptif, manipulatif, dan kolutif. Kolusi, korupsi, manipulasi. Iya, itu dia persen dari 10 tahun ini begini. Nah, ya makanya itu kalau kita lihat ya tidak heran kalau Jokowi itu 10 tahun ini kan rezim Jokowi. Maka dia masuk kepada nominasi OCCRP. Nah, ini yang kita harus ingatkan terus. Tanpa sentimen loh ya. Itu internasional. Bingung juga. Jadi ini juga sorry ya, saya potong. Itu juga OCCR juga dibiayai oleh Amerika. Soalnya di belakangnya juga ya gerakan yang anti Cina. Gue bilang, ya Tuhan. Jadi kita ini jadi bangsa, maaf ya, yang denial, self denial gitu. Tidak mau mengakui kenyataan. Nah, contohnya tapi gini Mas, sorry. Pertamina dong. Pertamina gimana? Yang tidak mengakui itu adalah cuma segelintir untuk buzzer. Tapi mayoritas masyarakat Indonesia itu mengakui gitu. Tapi kan mereka harus counter gitu ya. Nah, buzzer-buzzer ini yang dikerahkan untuk counter. Malah dia bilang, wah websitenya udah minta maaf. Nggak ada itu website dari OCCRP kan. Nggak ada, terus dibuka lagi gitu. Nah, itulah bahwa ini yang harus disoroti dan kembali kepada
kita ingatkan sedikit kepada Mas Hendro Priyono juga bahwa ini yang harus dikoreksi juga gitu, jangan menyalahkan rakyat aja. Nah, kembali kepada itu, ekonomi kita ini bagaimana? Ekonomi kita ini ya memang sekarang dari 5 tahun terakhir lah khususnya ya, ini memang sudah turun terus. Apakah turunnya itu dipicu oleh pandemi COVID? Enggak juga, Mas. Sewaktu kita COVID ini, Indonesia ini mendapatkan berkah yang luar biasa. Berkah kita dapat yang Sri Mulyani, Kementerian Keuangan mengatakan windfall profit. Dari pertambangan itu ya? Dari pertambangan gitu, harganya tinggi. Bagi mereka yang memiliki tambang, ya tambang termasuk sawit, perkebunan dan sebagainya, buat mereka ini windfall profit. Buat mereka ini adalah berkah luar biasa. Satu pengusaha itu kenaikan kekayaannya dalam 1 tahun naik 148 triliun. Harusnya dipertanyakan ya siapapun lah yang sering nyerang kita yang bergerak ini ya, ini usaha untuk memecah belah bangsa lah segala. Pertanyaan saya harus kita pertanyakan nih. Yang tadi udah dengar ya semua penjelasannya ya. Ada windfall profit itu kok keuntungan yang luar biasa gitu luar biasa. Nah, ada nggak tuh menguntungkan negara nggak itu, merugikan rakyat nggak itu? Malah ini Mas, yang saya baca 17.000 orang terkaya di Indonesia mengalami kenaikan kekayaan yang luar biasa besar. Pasti. Betul kan itu? Saya pernah baca itu. Artinya sementara yang 80% semakin kelas menengah dan miskin semakin terpuruk, ini kelas menengah itu kan sedang berdarah-darah, ya. Jumlahnya sementara turun. 17.000 orang terkaya di Indonesia yang punya aset di atas 1 juta US itu malah makin kaya. Jadi kesenjangannya semakin gila ini. Nah, kita ambil contoh aja. 2019 ke 2022, di 2021 khususnya ya, 2022 kita itu mendapatkan windfall profit. Ironinya, jumlah rakyat miskin naik. Kita sih lihat di situ bahwa kenaikan windfall profit ini, kenaikan dari kita punya kekayaan negara, itu dinikmati oleh segelintir orang. 1 April, kita dinaikkan PPN. Dari 10% menjadi 11%. 3 September, BBM naik lagi. Padahal, fiskal pendapatan negara pada saat itu naik seluruh tahun 2022, naik 400 triliun. Nah, ini kebijakan yang tidak pro kepada rakyat. Uang itu tidak diteruskan kepada rakyat, malah yang defisitnya harusnya disetujui oleh DPR 868 triliun, malah dipangkas menjadi 464 triliun. Ada 400 triliun tidak dipakai dan membiarkan rakyat bertambah miskin. Ini yang harus. Jadi artinya negara sebenarnya tambah kaya beberapa tahun terakhir, tapi rakyatnya makin miskin. Paradoks yang aneh banget. Itu mungkin gara-gara itu Sri Mulyani dapat mungkin juga ya cara menghitungnya kan penghargaan Menteri Keuangan terbaik. Menteri terbaik. Yang terbaik itu yang penghargaan abal-abal. Kalau itu sebelumnya dan itu enggak, maksud saya ini kan joke lah. Ya Mbak Sri ya. Kita congratulations lah. Jokes, tapi dianggap serius oleh. Dianggap serius. Kita sih nggak pernah nganggap. Setelah itu dia nggak pernah berani pencitraan lagi. Setelah pencitraan itu kan nggak ada lagi gitu kan. Mau pencitraan terus, masa setiap tahun mau dapat penghargaan terbaik terus. Tapi Mas Eros, Bang Antoni, ini karena sedang ngomongin Mbak kita ini Menteri Keuangan terbaik gitu. Ini bagaimana nih? Ini beberapa hari ini kan ada perdebatan nih antara Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan versus Bappenas. Yang Bappenas pertumbuhan ekonomi ya, masalah pertumbuhan ekonomi. Sri Mulyani berkukuh 5% nggak nyampe. Gimana itu? Saya lihat ini ada begini. Ini ada perbedaan pandangan atau apapun itu. Pertama adalah yang 8% itu kapan? Apakah tahun ini atau tidak? Kalau tahun ini sudah ada undang-undang APBN dan di situ asumsinya sudah 5%. Yang dimaksud itu mungkin adalah ke depannya. Dan juga ini aneh kalau ke depannya kenapa dibicarakan di DPR. DPR itu bicara satu tahunan. Itu kan bikin resah orang bikin resah sekali, seolah-olah ada kontra kan di antara
Nah, itu harusnya pemerintah ditegur. di dalam pemerintah di dalam kabinet kompak. itu kan. Harusnya ditegur sama Mas Hendro yang ginian ya. Iya. Jadi Tapi itu kayaknya jelas ya narasinya tahun ini deh 8%. Nah, makanya tahun ini kan tidak mungkin. Di Mustahil ya? undang-undang APBN kita aja sudah mengasumsikannya APBN itu 5%, 5,1, 5,2%. Kalau menurut Bung Antoni yang realistik berapa sih pertumbuhan tahun ini? Nah, ini menarik. Pertama adalah gini. Pertumbuhan 5% pun selama ini saya ragu. Nah, lo. Nah, lo. 10 tahun di era Jokowi ini. 10 tahun di era Jokowi. Itu bisa dipertanggungjawabkan ini ya. Bisa Jadi dong. itu jangan-jangan masuk kategori manipulasi itu. Iya. Nah, ini manipulasi yang ketiga ini. Nah, jadi begini, yang pertanyaan itu adalah bukan saya aja. Ada ekonom think tank di Eropa, di London base-nya. Dia juga heran. Kenapa ekonomi itu Indonesia dibilang selama ini Stabil ya. stabil di 5%. Kalau kita yang mengerti ekonomi, itu hampir mustahil. Karena ekonomi itu ada yang namanya life cycle kan. Dan Business cycle. dinamik. Fluktuatif ya. Fluktuatif. Jadi business dinamis cycle. sebenarnya kan? Iya. Ah. Jadi kok bisa... bedanya cuma 0,1%-an sekian ya. Itu setiap tahun begitu ya? Setiap Landai tahun gitu begitu, gitu. Padahal data bulanannya, contohnya nih, kalau kita bicara tahun 2024 saja, itu penjualan mobil itu anjlok. Bisa 20%. Nah, ini suatu fenomena kok bisa bertumbuhnya 5% juga gitu. Daya beli turun. 5 bulan berturut-turut di tahun 2024. Ya, dari Mei sampai September. Kok bisa pertumbuhannya 5% juga gitu. Oke. Daya beli kelas menengah juga turun. Tapi Kok sekalian bisa dong, segitu, gitu? sekalian dong biar ahlinya nerangin kita ya. Kan juga rate of inflation ya. Itu juga ada yang ngeritik. Wah, inflasi kita sih sudah bukan single digit lagi nih. Sebetulnya pada realitanya tuh lebih dari single digit. Gitu gimana tuh? Sekalian jelasin dong. Iya. Tahun ini berapa inflasi? Begini, inflasi ini kan yang dihitung kan cuman beberapa komoditas saja. Ya, beras lah, gula, dan sebagainya gitu. Rokok, Kebutuhan dan pokok. itu, kebutuhan pokok. Itu yang sebetulnya yang dihitung. Tapi kalau kita lihat, pertama gini, dulu kita kenal kan? Maksudnya yang hitung siapa tuh? Yang hanya BPS, BPS. Badan Pusat Hanya Tahun itu lalu sih. berapa? Kan sudah berlalu. Hanya itu ya. Tahun 2024 inflasi berapa? Itu agak rendah, itu sekitar di bawah 3 ya, 3%. bagus di dong bawah ya. itu. Nah, ini kita bilang bagus atau tidak bagus, itu tergantung dari konteks. Kalau kita lihat sudah 5 bulan itu deflasi, artinya kita meragukan bahwa ini juga menjadi 3%-an kan Jadi gitu. angkanya jangan-jangan nggak persis seperti itu. Nah, angkanya jangan-jangan juga sudah sangat lebih rendah dari itu. Dan bukan berarti itu bagus. Begini, kita pernah dengar kan dulu mengenai imported inflation, Ya, ya, ya. inflasi yang dari luar negeri melalui nilai tukar. Nilai tukar kita ini naik terus, kok inflasinya nggak ada gitu. Di satu Hebat ya, pihak. hebat ya. Nah, tapi di lain pihak kebutuhan dari yang harga-harga yang melalui import itu memang sudah naik. Ini yang dibilang orang mungkin sudah dari 2 digit. Nah, itu. Tapi tidak Tapi itu terhitung ada kemungkinan di dalam inflasi. Sangat mungkin sekali. Nah, sekarang kalau kita lihat, contohnya kalau kita bilang beras. Beras itu harga eceran tertingginya sudah naik berapa kali. Nah, ini salah satunya adalah yang mengerek beras, gula, itu kan karena kita import. Dan dulu harganya mungkin beberapa tahun yang lalu baru 14.000. Asumsi di APBN aja tahun 2024 15.000 dan kenyataannya 16.000 lebih. Nah, ini kok nggak tercermin di dalam inflasi? Memang satu adalah inflasi yang rendah itu karena operasi pasar terus. Ya. Beberapa orang mendapatkan mungkin harga yang rendah, tapi mayoritas kita mendapatkan harga yang tinggi. Jadi operasi pasar dari beras impor. Dari beras manapun, tapi karena kita import itu kan kita importnya sangat besar sekali ya. Artinya gini kalau saya boleh simpulkan ya. Di mana yang kira-kira bagus untuk diangkat sebagai data, itu diangkat. Kalau yang kurang bagus, jangan deh, karena nggak bagus. Iya. Kira-kira bisa begitu dong. Bisa kalau saya begitu. lihat, Dan kedua, dengar dari penjelasan iya. ini loh ya. Dan kita lihat bahwa harga ini tidak universal di seluruh Indonesia. Tadi yang dioperasi pasar sekian, tapi yang tidak dapat operasi pasar, misalnya dia harus ke supermarket, belinya mungkin sudah 18.000, yang di sini 16.000 gitu.
Tapi yang dipakai di pusat badan BPS di mana? Ya 16.000. Nah, itulah bahwa itu. Oke, gimana? Antoni, ini kita silakan. maju ya. Begini, sekarang yang juga sedang ramai dan saya yakin masyarakat tidak ngeh, tidak paham soal defisit anggaran. Ini kan berkali-kali dibilangkan ada efisiensi yang oleh mahasiswa diplesetkan jadi efisiensi. Ini defisit anggaran ini sejauh mana membahayakan ekonomi secara umum ke masyarakat, ke publik. Kan ada yang bilang gini, defisit anggaran itu kemudian efisiensi sehingga anggarannya sebenarnya cuma alokasinya aja yang dipindah-pindah gitu. Nah, defisit ini sejauh mana nanti pengaruhnya? Menarik ini. Ini sebenarnya ada dua hal. Kita mau bicara defisit yang tadi efisiensi yang terkait dengan Inpres nomor 1 tahun 2025 yang ada efisiensi di kementerian lembaga, atau kita bicara defisit secara keseluruhan. Nah, kalau defisit secara keseluruhan, kita kan memang APBN kita kan defisit terus kan. Ditambal utang terus. Defisit per definisi adalah narik utang. Per definisi, karena harus ditutupi dari mana. Defisit ini kan kita nggak ada duit, pasti kan utang gitu. Nah, sekarang tahun 2025 ini, rencana defisit ini hampir 600 triliun defisitnya. Efisiensi yang di lembaga yang 300 triliun itu bukannya berarti defisit itu dikurangin, tapi alokasi defisitnya sama saja. Ada alokasi bahwa ini dipindahkan kemana. Ada yang bilang ke Danantara, tapi saya juga melihat ada Inpres nomor 2, yaitu mengenai pembiayaan untuk infrastruktur. Termasuk makan bergizi itu. Itu sudah masuk di dalam APBN kita. Kalau makan bergizi itu, ya tentu aja itu kontribusi kepada defisit lah nantinya gitu. Nah, sekarang seberapa jauh ini membahayakan? Sebetulnya defisitnya sendiri itu kan kita dibatasi nih, 3% kan? 3% dari PDB. Itu memang diikuti. Tapi banyak praktek-praktek di mana kita mengeluarkan uang tidak tercatat di dalam APBN. Wow. Ini masuk manipulasi lagi dong. Manipulasi lagi. Nah, ini contohnya adalah penyertaan modal negara. Dari mana? Ini ngomong Danantara nih. Danantara nggak pakai Jangan kita modal negara. Oke, kalau boleh ya. Iya. Danantara kita nanti penutup aja Danantara. Enggak, nanti kita bicarakan khusus. Khusus sendiri. Jangan sekarang lah. Ya. Enggak, ini secara umum penyertaan modal negara. Jadi negara ini memberikan modal kepada perusahaan negara, BUMN. Per definisi adalah BUMN ya. Nah, tapi uangnya dari mana? Bukan dari APBN, bukan dari pendapatan negara, tapi diambil utang langsung. Dari utang langsung. Oh, itu si Ina juga gitu ya? Iya, Ina juga begitu. Dari utang langsung. Oke, Ina nih, dan tidak tercatat di defisit. Jelasin kepada masyarakat tuh, Ina tuh gimana? Katanya Ina tuh apa? Danantara nanti. Enggak, Ina itu adalah lembaga pengelola investasi. Lembaga pengelola investasi yang dianggap bukan BUMN. Oh, ini spesial juga. Dia kayak funds manager yang di negara gitu ya? Fund manager. Seperti itu. Tapi itu katanya ada 2 billion apa? Iya. Nah, ada 2 billion yang sudah masuk di store begini. Lembaga pengelola investasi modalnya 75 triliun. 75 triliun itu waktu disetarakan dengan sebetulnya 5 miliar dolar. 2 miliar dolar sudah masuk. Dan itu dari cash, dari utang. Utang ya. Kita itu. Dari utang itu. 2 miliar dolar. Jadi Nah, kita ini sisanya itu saham pemerintah, kepemilikan saham pemerintah di BRI dan Mandiri itu dikasih ke lembaga pengelola investasi. Nilainya sekitar 45 triliun gitu. Yeah. Jadi ini salah satu yang memberikan kontribusi. Jadi totalnya nih selama 9-10 tahun itu penyertaan modal negara yang diambil dari utang langsung jadi investasi pemerintah itu 684 triliun. Oke, jadi udahlah. Mas, satu lagi Mas sebelum ditutup. Ya, soal ini kan korupsi ini, kan tema kolusi korupsi manipulasi. Ini kan pemerintahan Presiden Prabowo ini kayaknya kesannya paling nggak di media lah ya,
sangat agresif nih, Pertamina dibongkar. Sebelumnya ada kasus-kasus lain ya, judi online. Nah, tapi pertanyaannya, kok kasusnya kemudian mandek? Kayak kalau dalam politik tuh kebijakan coitus interruptus. Jadi berhenti sebelum. Nah, tiba-tiba sehari setelah dibongkar, Erick Thohir dan kakaknya tidak terlibat. Jadi seolah-olah ini serius nggak sih? Nah, apakah korupsi nanti mungkin kita bahas, Tapi untuk penutup, apakah semua ini keberlanjutan korupsi ini juga sudah terus terjadi nih kayaknya, yang menyebabkan defisit ekonomi terpuruk? Ini ada kan katanya simptom ya. Gejalanya kita melihat satu bahwa keseriusan di dalam menyampaikan keinginan sangat tinggi. Tapi dalam operasi memang kita harus tunggu dulu. Kita juga jangan prejudis dong. Belum apa-apa kita udah nuduh, wah ini nggak serius ini Pak Prabowo ya. Tapi satu yang kita cuman ingin tegur sesama kawan ya, baik dengan teguran yang baik. Hati-hati loh, langkah Anda bisa backfiring gitu. Itu yang kita khawatirkan, jangan sampai gitu. Tapi ngejar korupsi nggak perlu sampai Antartika, di sekelilingnya dulu aja bersih-bersih mulai. Gitu. Jadi oke, jangan panjang-panjang gimana nih? Tapi dengan sudah bisa membongkar aja, dengan menangkap gitu yang dulu namanya untouchable, itu lumayan udah satu step, setitik sinar di kegelapan. Nah, setitik sinar di kegelapan. Nah, ini yang sebetulnya harus dikawal. Tuh. Ya, jadi itu yang saya maksud backfiring nanti. Itu. Tapi begini, saya mau kembali kepada APBN nih. Kepada sedikit aja. Ya, oke lah. Kan kita bicara bongkar habis. Jadi praktek-praktek ini kita juga harus bongkar gitu kan. Boleh. Bahwa ini banyak sekali ya, karena APBN ini kan menjadi tulang punggung keuangan negara kita gitu. Kalau ini sampai dimanipulasi, ini kita masalah besar gitu. Kita punya utang itu berapa? Ini hampir kerugian negara, tanda kutip. Kerugian negara dalam arti kita mengambil utang bukan untuk keperluan pembiayaan untuk masyarakat. Ya, pembiayaannya ada dua. Kita ada utang yang kita tidak pakai. Utang kita tidak pakai. Itu kita akumulasi 10 tahun ini, itu bunganya kurang lebih 200 triliun. Bunganya saja. Dari utang itu. Dari utang itu. Itu terakumulasi utang yang kita tidak pakai. Namanya silpa. Sisa lebih pembiayaan anggaran. Jadi lebih terus. Lebihnya berapa? Dana itu? Lebihnya berapa? Lebihnya kurang lebih 500 triliun. Oke. Sampai itu. Oke, gini ya. Ini untuk dialog. Ya, jadi nanti ya jangan takut juga dong selalu buka kan dengan kamu karena ini ya. Siap. Dan saya juga kan mungkin akhir bulan juga mau ke jalan dah, keluar sebentar ya. Refreshing. Jadi mau menyamakan mau mengambil studi banding. Iya. jadi menikmati dunia terang lah. Jadi kita udah jelas ya. Jadi mungkin pada teman-teman yang baru mendengar ini, memang kita akan bongkar habis ini ya. Banyak kita dibingungkan ya. Ada yang namanya APBN, yang namanya inflasi, pertumbuhan ekonomi. Dan terakhir juga ada lembaga, angka kemiskinan, juga pengangguran, itu masih banyak harus kita bongkar ya. Dan juga yang terakhir masalah tadi apa? Danantara. Ini kan satu hal yang harus kita bongkar habis dalam pengertian menganalisis semua secara objektif ya. Dan belum tentu apa yang kita katakan itu benar semuanya ya. Silahkan. Mari kita berdebat ya. Silakan koreksi gitu kan. Nah, untuk yang mungkin bersimpati dan menyukai dialog seperti ini, jangan lupa apa katanya? Subscribe. Dan komentar. Apa? Dan kasih komentar. Ini karena edisi baru perdana dan seminggu sekali mungkin nanti atau seminggu 2 kali. Ya, namanya juga pasti ada kekurangan. Saya rasa cukup di sini ya. Nanti seperti janjian nih. Nanti hostnya yang bukan hanya terus Ustaz saya ya, tapi mudah-mudahan apa yang sudah kita bicarakan tadi setidaknya memberikan informasi tambahan bagi para pendengar dan sahabat Bongkar Habis. Kita sampai jumpa lagi
dibongkar habis episode mendatang. Dan jangan lupa subscribe, subscribe, komentar. komentar.